Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Bapak Ibu pembimbing, juga yang luar biasa ya, adik-adik kami, mahasiswa Polkesyu maupun mahasiswa dari PSPA UII. Kali ini Romo akan menyampaikan tutorial Group Discussion 3, yaitu implementation atau pelaksanaan program, di mana dalam Group Discussion nanti isinya adalah menyiapkan metode dan media yang sudah disepakati, kemudian pembagian job desk antar anggota kelompok, dan juga gladi bersih. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ya, pada The Health Education Promotion Planning Model kita sudah sampai pada tahapan implementation gitu ya. Nah, kemudian sebelum implementasi harus memastikan metode yang akan digunakan. Kemarin waktu awal ya kita workshop sebelum ada perkembangan, rencananya metode memang mandiri ya atau konseling, artinya setiap anggota kelompok mendatangi audiens atau sasarannya, kemudian memberikan pre-survei, edukasi, kemudian ada post surveinya. Tapi masukan bagus sekali dari Bapak Ibu dosen dari Polkesyu, kenapa tidak kita buat implementasinya ini metodenya semacam diskusi kelompok dengan menggunakan media digital ya, atau Zoom atau media yang lain, sehingga di situ nanti interaksinya akan bagus, ada peran dari anak-anak UII, ada peran dari anak-anak Polkesyu, sehingga kemudian dari pengelola memutuskan itu metode yang akan kita pakai gitu. Nah, tetapi dalam program promosi kesehatan ini kan semuanya tidak harga mati ya. Artinya dinamika di lapangan itu juga perlu diperhatikan ya. Misalnya ada beberapa hambatan, kendala, sehingga metode yang kita siapkan secara ideal ini misalnya memang tidak bisa dilakukan, ya silahkan teman-teman menggunakan metode yang lain. Misal karena kesusahan, jadwal, tidak bisa untuk bersama-sama, ya sudah kalau begitu kita balik saja ke pribadi. Itu juga silahkan, tidak apa-apa. Itu bagian dari modifikasi yang dilakukan ya ketika program ini mentok untuk dilakukan. Itulah metode. Kemudian media juga harus sudah dibuat dan disiapkan. Nah, waktu awal Romo menyampaikan kan media itu buat aja deh video animasi, poster atau leaflet. Nah, tetapi kalau teman-teman ya bisa melakukan metodenya adalah diskusi kelompok via Zoom atau aplikasi yang lain, otomatis kan jadi nggak efektif. Tentu saja kalau diskusinya via Zoom lebih baik kita menggunakan PowerPoint presentation ya, apakah dibuat animasi atau apa, tapi silahkan saja. Nah, sehingga untuk media ini juga sifatnya fleksibel, sekali lagi ya, menyesuaikan kebutuhan audiens dan pilihan metode, begitu. Nah, ini termasuk juga ya tahap krusial yang merupakan pengejawantahan kemampuan diagnosis permasalahan kesehatan masyarakat dan rencana yang dibuat untuk menyelesaikannya. Nah, ini kan tahap implementasi ini kan dasarnya dari apa? Dasarnya pasti need assessment. Need assessment ditindaklanjuti dengan program plan development dan sekarang inilah dirancangnya. Begitu. Nah, untuk pemilihan metode ya, sekali lagi ya, pertimbangkan kemampuan teman-teman, efektivitas media ini, keahlian dan pengalaman, kemajuan iptek ataupun hasil kajian sebelumnya. Artinya apakah metode ini efektif atau enggak, teman-teman bisa baca-baca. Nah, ini contohnya metode terpilihnya konseling kalau memang kita tidak bisa mengupayakan diskusi yang kelompok lewat Zoom. Tapi kalau bisa diskusi kelompok lewat Zoom atau semacam ya fokus group discussion, kadangkala orang menyebut itu, silahkan saja dipertimbangkan nanti hal-hal apa yang harus dikerjakan dan dibagi. Nanti ada template-nya, itu pertimbangannya. Kemudian terkait fungsi media ya di Promkes, media kan dapat digunakan sebagai alat ya atau agen perubahan utama atau untuk mendukung pendidikan kesehatan. Media dapat difungsikan ya sebagai edukator ya, sebagai supporter, sebagai promotor, juga sebagai suplemen dalam rangka kita menyampaikan program. Ini PPT kita kemarin ya, ada poster, ada film, tapi sekarang bisa jadi tambah ada pilihan leaflet, ada juga tambah pilihan PowerPoint presentation. Secara prinsip bisa dibaca, kemarin juga sudah Romo sampaikan, kalau membuat poster sebaiknya harus jelas ya, judul menarik, efisiensi kalimat, layoutnya eye-catching gitu ya, animasi, gambar foto juga keren, susunan teks, beraturan, mengalir, dan mengajak ya. Jadi jangan belibet, indah, begitu kalau bisa, bermain rima juga oke, yang secara prinsip itu nanti mengajak atau ada call to action-nya.
Nah, begitu juga ketika membuat storyboard untuk video, paling enggak kita sudah membuat rancangan atau sketsanya ya. Ingat ya, di YouTube itu kan rata-rata teaser itu kan ya 1 menitan lah ya. 1 menit itu kalau orang udah nggak tertarik dia akan pindah ya. Sehingga pembuka harus membangkitkan minat bagi yang membuat video. Dan rumusan masalah apa yang dihadapi, solusinya apa, call to action-nya apa, seperti itu. Nah, kalau leaflet ya, put yourself in your customer shoes ya, artinya tempatkan dirimu sebagai customer atau audiens. Ya kita kan harus menyesuaikan, nggak bisa dong pakai diri kita sendiri. Audiens kita pendidikannya apa, model bahannya seperti apa, maka kita harus mengikuti hal-hal itu ketika akan membuat leafletnya, begitu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya, ya kerjakan yang telah ditulis dan tulis kembali yang telah dikerjakan. Artinya kerjakan kan kita kemarin membuat program plan development, sudah ada jadwal, audiensnya siapa dan seterusnya, itu harusnya dikerjakan termasuk dalam laporan sementara ini. Kemudian laksanakan isi skrip, panduan pembicaraan atau apapun yang dibuat oleh teman-teman. Kemudian siap dengan diskusi atau pertanyaan yang tidak terduga, termasuk siap kalau ada kendala-kendala tertentu ya. Seorang promotor kesehatan harus cepat gitu. Nah, kemudian setelah mengerjakan, jangan lupa ditulis ya, tulis kembali hal-hal penting yang terjadi selama proses edukasi. Ini bisa dijadikan sebagai evaluasi proses gitu ya. Jadi saat teman-teman melakukan edukasi ya, misalnya yang grup discussion kelompok itu, teman lainnya yang ditugaskan bisa menulis proses diskusi lancar, tidak berbelit, audiens antusias dan seterusnya. Itu bisa dijadikan evaluasi proses gitu. Ini juga merupakan bagian dari evaluasi proses ya ketika program itu berjalan begitu. Nah, kurang lebih ya itu yang Romo sampaikan terkait pengantar, kemudian Romo akan ke laporan sementara ya bagi teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, sebentar ya. Oke, ini wujud laporan sementara kita begitu ya. Jadi laporan sementara sama kalimat. Nah, rancangan poster ya silahkan dibaca kalau medianya poster gitu, dan jangan lupa nanti dalam laporan sementara posternya diikutkan. Kemudian kalau rancangan film ya storyboardnya dibuat apa saja, dan jangan lupa tambahkan link video Anda yang sudah jadi. Kemudian kalau yang bentuknya PPT PowerPoint, nah harusnya ada pendahuluan, diisi aja pendahuluannya apa, masalah yang diangkat apa, solusinya apa, kemudian kalimat penutup ya, kesimpulan yang membangkitkan ajakannya apa. Kemudian jangan lupa tambahkan juga PowerPoint presentasinya pada lampiran ini. Nah, kemudian leaflet, ini bagi yang membuat leaflet, judulnya harus menarik apa, isi pesan utamanya apa, ilustrasi yang mau dipakai, gambar pernak-perniknya apa, call to action-nya apa atau ajakannya apa, dan jangan lupa lampirkan leaflet juga. Nah, Romo juga menghendaki dari ke-12 kelompok itu, jika program ini dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok, tolong dituliskan nama dan job desk-nya ya. Mungkin ada yang MC, kemudian ada yang presenter, kemudian ada ya tim penjawab, kemudian ada tim yang melakukan mencatat evaluasi, kemudian nanti ada juga tim misalnya yang memandu pos surveinya. Nah, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ada saat intervensi itu tolong di breakdown, kemudian dibagi untuk semua tim agar semuanya berperan IPE-nya ya, termasuk mungkin presenternya 2 juga tidak masalah, satu dari Polkesjo, satu dari UII ya. UI materinya yang apa, Polkesjo melanjutkan yang mana, bisa juga. Kemudian jangan lupa bagian dari rancangan tolong dibuatkan juga rundown acara, tapi bukan dalam bentuk jam pasti begitu enggak, tapi kita mainnya dalam bentuk menit ya. Jadi 0 menit sampai menit ke berapa, misalnya pembukaan, salam dan seterusnya. Kemudian penyampaian materi jam berapa, kemudian diskusinya jam berapa, kemudian evaluasi yang post survei itu jam menit atau ke jam berapa ya. Romo minta biar tidak mengganggu, seefektif mungkin kalau ini dilakukan secara pribadi maka cukup 30 menit saja maksimal. Tapi kalau dilakukan berkelompok diskusi bersama, ya 45 menit cukup lama ya. Kalaupun toleransi ya 60 menit lah. Harus cukup ya. Jangan pakai waktu yang berlebihan gitu ya. Atau nanti kan tidak membuat nyaman si responden ya. Karena responden kan belum tentu seaktif mahasiswa yang siap Zoom kapanpun. Nah,
Itu saja teman-teman yang harus dikumpulkan ya, terutama untuk teman-teman UII, ini nanti akan saya share di Google Classroom-nya. Baik, demikian yang Romo sampaikan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi banyak salah mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.